Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali rasanya Nusa Tenggara Timur kembali hadir ke hadapan Anda. Ya, beragam informasi menarik dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawali jumpa kita pemirsa, berikut cuplikan berita utama. Kapal motor penumpang KMP Sirimau yang mengalami nasib naas di perairan antar Pulau Adonara dan Pulau Lembata akhirnya dapat dievakuasi. Upaya memperkuat pertahanan wilayah NKRI bagian timur, Satuan TNI Angkatan Darat mendirikan 2 batalion di Nusa Tenggara Timur. Tarian Sole Ohaliang Nama yang diperankan anak SD mampu memukau penonton dalam ajang festival Balenagi. Ya pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Dina Rahman. Ya, dan saya Fetinit Bani. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita mengawali berita pertama dari Maumere Kabupaten Sika. Dilaporkan sebanyak 189 orang calon penumpang kapal motor penumpang KMP Sirimau yang terlanjur membeli tiket batal melakukan perjalanan. Mereka akhirnya memilih menukar kembali tiket dengan uang dan kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasional PT Pelni Cabang Maumere, Yusuf, yang dimintai keterangan mengaku pihaknya mengembalikan uang tiket sesuai dengan harga tiket atas permintaan calon penumpang sendiri. Musibah kapal motor penumpang Sirimau di perairan antara Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur dan Pulau Lembata di Kabupaten Lembata menyebabkan pelayaran kapal tidak berlayar hingga 3 hari. Penumpang mengklaim uang tiketnya selama menunggu kedatangan kapal itu dari Lewoleba. Kapal terlambat 1 kali 24 jam itu klausul pembatalan 100 tiket itu sudah bisa dilaksanakan, itu otomatis tanpa. Tapi ini kan 1 kali 24 jam plus dengan kejadian kapal ada insiden sampai sekarang dari hari Selasa yang tadinya jadwalnya Rabu jam 23, kapal itu masih dalam kondisi kandas. Sementara itu terkait pengembalian uang tiket itu, Saiful, salah seorang calon penumpang asal Larantuka Kabupaten Flores Timur tujuan Ambon, mengaku memilih membatalkan keberangkatannya bersama 2 orang saudaranya ke Sorong Irian Jaya karena terlalu lama menunggu. Selama menunggu kepastian kelanjutan berlayar, ia bersama lebih dari 100 calon penumpang lainnya tidur di lantai ruang tunggu keberangkatan di Pelabuhan Lorenzai, Maumere. Berapa hari Anda tunggu kapal di sini? Anda dari mana? Dari Larantuka. Tujuan kemana sebenarnya? Mau ke Sorong. Mau ke Sorong. Terus dengan gitu saya lihat kok angkat barang naik di bis ini, kenapa itu? Terlalu lama menunggu. Jadi mau kembali ini. Terus tiketnya bagaimana? Kita kembalikan tiket uangnya. Sekedar diketahui 180 calon penumpang yang sebelumnya siap berangkat dari Pelabuhan Lorenzai Maumere menuju sejumlah daerah di wilayah Indonesia Timur itu dikembalikan uang pembelian tiketnya karena terlalu lama menunggu. Sejumlah calon penumpang kapal itu mengaku rugi karena dikembalikannya uang tiket kapal sedangkan mereka sudah mengeluarkan biaya transportasi dari daerah asal seperti dari Flores Timur, Ende, Nagekeo, dan Kabupaten Ngada. Dari Kabupaten Sika, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Ya saudara, kapal motor Sirimau tujuan Lewoleba Maumere kandas pada Selasa siang di selat sempit di wilayah perairan Meko antara Pulau Adonara dan Lembata. Meski demikian hingga Rabu siang kapal ini belum berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Pihak PT Pelni memastikan penumpang dalam keadaan selamat dan aman di dalam kapal. Kapal motor Sirimau milik PT Pelni yang kandas di perairan Meko, tepatnya di selat sempit antara Pulau Adonara dan Lembata, hingga Rabu 18 April malam belum berhasil dievakuasi.
KM Sirimau kandas di gugusan karang saat melintas di area ini pada Selasa 17 Mei 2021 siang pukul 14.31 waktu Indonesia Tengah. Pihak PT Pelni Cabang Larantuka menjelaskan kondisi air laut surut dan sulit diprediksi jadi penyebab kandasnya kapal ini. Meski demikian, Kepala Cabang PT Pelni Larantuka Damli mengatakan 784 penumpang dan 55 ABK dalam keadaan selamat. Damli juga memastikan para penumpang akan mendapatkan pelayanan makan dan minum seperti biasa. Upaya evakuasi masih terus dilakukan menggunakan kapal ganda Nusantara 14 milik PT Pelni. Kemarin itu memang mulai surut ya. Sudah mulai surut. Jadi jam 2 itu sampai jam pasang terendah itu kemarin itu jam 17.05 sore. Kondisi alam gitu. Karena memang di situ itu harus pertigaan arus gitu. Pertemuan arus seperti di Larantuka juga ada situ. Pertemuan arus, jadi arus itu bisa ke utara, ke selatan gitu. Tidak bisa diprediksi. Penumpang itu di atas kapal sekarang itu sekitar 784 orang ke tujuan Papua. Upaya evakuasi kapal motor Sirimau terus dilakukan dengan melibatkan tim gabungan TNI, Polair, Basarnas, dan beberapa pihak lainnya. Andrea Tagoran, TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, kapal motor penumpang KMP Sirimau yang mengalami nasib naas di perairan antara Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur dan Pulau Lembata di Kabupaten Lembata akhirnya dapat dievakuasi dari dudukannya di atas karang pada Kamis siang. Jika dihitung sejak kapal milik PT Pelni itu mengalami nasib naas Selasa 17 Mei 2022, maka kapal itu telah karam selama 74 jam. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, Iputu Sudayana kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya menjelaskan, kapal naas itu berhasil dievakuasi berkat kerjasama tim yang kompak yang diterjunkan di lokasi. Tim itu antara lain dari Kantor SAR Maumere, TNI Angkatan Laut Maumere, Pos Angkatan Laut Lembata, Polair Lembata, Polres Lembata, TNI Angkatan Darat Kodim Flores Timur, dan dari PT Pelni Lewoleba. Tim ini berada di TKP dengan dilengkapi sejumlah fasilitas diantaranya 1 unit KM Garda Nusantara, RIB 500 PK dari kantor SAR Maumere, Sea Reader milik TNI Angkatan Laut Maumere, 1 unit speedboat milik Polair Flotim, serta tugboat 1 unit. Babin Potmar Lanal Maumere Serda Bahari Damianus Lukahera dari atas KM Garda Nusantara 14 kepada kontributor TVRI di Maumere menjelaskan bahwa setelah KMP Sirimau berhasil dievakuasi, langsung diberangkatkan ke Pelabuhan Laut Lewoleba untuk pengisian bahan makanan serta air bersih. Hari ini jam 11, kurang lebih jam 11.50. Kembali melakukan penarikan dengan menggunakan KM Garda Nusantara dibantu dengan mesin dari KM Sirimau sendiri. Kurang lebih 15 menit sampai 20 menit KM Sirimau berhasil keluar dari tempat kandas. Sekarang KM Sirimau berlayar menuju ke pelabuhan terdekat yaitu Pelabuhan Lembata untuk melakukan pengisian air tawar. Sementara itu, Kepala Basarnas Maumere Iputu Sudayana di Maumere menjelaskan, evakuasi kapal berlangsung hingga 3 hari akibat minimnya fasilitas yang dimiliki tim SAR, khususnya untuk evakuasi kapal sebesar KMP Sirimau. Mulai hari pertama mengevakuasi tidak membuahkan hasil. Di hari kedua, tim mulai melakukan evakuasi menggunakan kapal Garda Nusantara 14, namun gagal, dan hari ketiga dengan memanfaatkan KM Sabuk Nusantara 108 dari Kupang. Membuahkan hasil, kemudian hari kedua kami laksanakan mulai dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 15.00 karena di hari kedua itu air pasangnya antara pukul 11 sampai dengan pukul 15.00. Kami upayakan penarikan dengan menggunakan KM Garda Nusantara 14. Di backup oleh kami dari Basarnas, Lanal Maumere, Polair, dan KUPP Lewoleba. Dari Kabupaten Sika, Ruben Subanraya, TVRI NTT.
Ya pemirsa, KMP Sirimau setelah berhasil dievakuasi tim gabungan pada Kamis 19 Mei siang. Rencananya kapal bermuatan 784 penumpang ini kembali ke Pelabuhan Laut Lewoleba sebelum melanjutkan perjalanan ke Maumere. Setelah melalui berbagai upaya, kapal motor Sirimau milik PT Pelni akhirnya berhasil dievakuasi pada Kamis 19 Mei 2022 siang. Kapal motor Sirimau yang memuat 784 penumpang ini kembali ke Pelabuhan Laut Lewoleba sebelum melanjutkan perjalanan ke Maumere pada malam harinya. Nahkoda KM Sirimau, James Haba mengatakan, seluruh penumpang dalam keadaan selamat hingga proses evakuasi selesai dilakukan. Tidak hanya itu, James mengatakan, kandasnya KM Sirimau di Selat Sampit antara Pulau Adonara dan Lembata ini disebabkan karena human error. James juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses evakuasi KM Sirimau hingga para penumpang berhasil kembali dengan selamat. Saya berpilih faktor manusia. Faktor manusia ya, Faktor manusia. Walaupun yang jaga bukan saya, di atas kapal pada jaga saat itu jam 14, mau jaga, mau 3, tapi saya tetap bertanggung jawab. Karena nakoda sekecil apapun di kapal ini, anak buah yang berbuat, nakoda tanggung jawab. Sementara itu, Nia Luaruan, salah seorang penumpang kapal motor Sirimau mengaku sangat panik saat pertama kali mengetahui kapal ini kandas. Ia bersyukur kapal sudah berhasil dievakuasi dan bisa melanjutkan perjalanan ke Maumere. Ya, perasaan pasti ada, rasa takut ada. Iya, rasa takut pasti ada, Pak. Rasa gelisah pasti ada. Karena kami banyak bawa anak-anak ini, cucu semua. Jadi kami memang ada rasa takut ada pasti. KM Sirimau diketahui kandas di perairan Meko, tepatnya di Selat Sempit antara Pulau Adonara dan Lembata pada Selasa 17 Mei lalu. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya pemirsa, usai jeda berikut kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ternyata enak juga jalan-jalan di pantai begini ya. Ini berbeda jalan-jalan karena lu ajak. Kita jalan baru lihat depan pasir putih, depan air yang jernih. Sama kayak kakak pun TV di rumah. Beta ini sebeli ganti antena juga sama saya depan warna begitu, gambar juga begitu. Tahu kenapa? Tahu? Makanya kakak ganti sudah di TV digital. Hah? Caranya? Kakak tinggal beli depan starter box, terus kakak pasang. Jadi dia punya gambar itu lebih jernih. Nonton Tantan pakai itu su. Ada uang baru beli. Beta uang sonara nah. Serah kakak saya. Wih, Zabar. Ada ring. Mana? Kita kasih kenal. Tuh satu bisa tuh. Awe, kagak Itu tuh ibarat TV digital. Putih, bersih, bening, canggih lah. Nah kalau lihat yang satu dulu lah. Wih. Nah ini nih yang ibarat analog nih, masih penuh dengan pasir. Pasir tak lalu. Pasir.
Halo Kak, boleh kenalan? Halo, Dikta. Dikta, kayak nama kayak digital begitu. Yang sampai Kak di rumah nih pakai TV digital nih. Oh iya, memang beta nih di rumah beta pakai TV digital karena memang dia kualitas bagus, jernih, bersih, canggih, begitu Kak. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik, bersih, jernih, canggih. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang menolak permohonan tersangka Ira Ua untuk seluruhnya. Dengan demikian, status tersangka yang dilekatkan oleh penyidik Polda NTT tetap disandang oleh yang bersangkutan. Ira Ua adalah tersangka kasus pembunuhan mendiang Astrid Manafe dan Lael Makabe yang jenazahnya ditemukan pada akhir Agustus 2021 silam. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Ira Ua mengajukan gugatan pra-peradilan meminta majelis hakim mencabut status tersangka yang disandangnya karena tidak prosedural. Namun demikian, dalam sidang putusan pra-peradilan yang digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang dengan hakim tunggal yakni Erman Parlungguan Nababan menilai bahwa gugatan Ira Ua tidak relevan untuk digunakan dalam sidang pra-peradilan. Hakim menjelaskan berdasarkan sejumlah pertimbangan dan alat bukti, mereka berpendapat penetapan dan pemeriksaan tersangka Ira Ua telah dilakukan sesuai prosedur dan ketetapan hukum yang berlaku. Berdasarkan putusan yang telah ditetapkan, maka pemohon tidak diizinkan lagi untuk membuat upaya peninjauan kembali. Berpendapat bahwa penetapan dan pemeriksaan pemohon sebagai tersangka dalam perkara ini telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, permohonan pemohon pra-peradilan tersebut haruslah menyatakan tidak berdasarkan hukum dan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa karena permohonan pra-peradilan dari pemohon dinyatakan ditolak, maka pemohon berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang nantinya disebutkan dalam diktum putusan ini. Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti surat dari pemohon dan termohon lainnya yang belum dipertimbangkan karena dinilai tidak relevan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi. Kabid Kumpolda NTT Kombes Pol Halasan Ronald Situmeang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memutuskan perkara tersebut dengan adil. Menurutnya, yang dilakukan dalam penyidikan hingga penetapan tersangka sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Ya, harapan kita sesuai dengan yang kita jelaskan di dalam dalil-dalil fakta-fakta hukum yang kita sampaikan kepada hakim, bahwa dalam komisi pra-peradilan ini polisi sudah sesuai dengan prosedur dan juga kita sudah mempunyai 2 alat bukti yang cukup, malah melebihi 3 alat bukti yang cukup. Dari Kota Kupang, Yongki Malela, TVRI NTT melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain, Saudara. Terkait pembahasan sengketa tapal batas 2 desa
Kawalelo dan Desa Lewo Kluok, Kecamatan Demon Pagong, yang selama ini belum dapat terurai permasalahannya. Pemerintah Kabupaten Flores Timur lakukan mediasi langsung bersama warga kedua desa tersebut. Mediasi dipimpin langsung Wakil Bupati Flotim Agustinus Payongboli di kerjanya dengan menghadirkan perwakilan masyarakat desa dari Kawalelo maupun Desa Lewo Kluok serta camat, dan juga dihadiri pula pewaris Kerajaan Larantuka Don Andreas Martinus DVG. Dalam rapat mediasi ini, perwakilan kedua desa diberi kesempatan menceritakan sejarah kepemilikan tanah ulayat dan tapal batasnya. Masing-masing perwakilan saling mempertahankan sesuai penuturan secara turun-temurun dan terwarisi. Atas perbedaan penuturan ini, pewaris Kerajaan Larantuka Don Andreas Martinus DVG turut memberikan kesaksian berdasar data dan catatan sejarah yang tertuang dalam Stambuk Kerajaan Larantuka. Sesuai catatan sejarah dalam Stambuk Kerajaan Larantuka, sengketa tapal batas Desa Lewo Kluok dengan Desa Kawalelo terjadi perang saudara sejak tahun 1887 dan telah diselesaikan oleh pihak kerajaan pada masa itu di bawah pimpinan Raja Larantuka Don Lorenzo II. Namun pada tahun 1906 konflik ini pun kembali terjadi dan pihak Kerajaan Larantuka kembali menyelesaikan persoalan ini dengan tetap menetapkan tapal batas sesuai keputusan sebelumnya pada tahun 1887. Ini saya kembali membahas Stambuk. Memang betul pada sekitar 14 tahun 15 tahun lalu terjadi konflik saudara. Yang pastinya pada tahun 1886 itu terjadi perang saudara yang ada di Kawalelo maupun sehingga pada saat itu zaman masa pemerintahan tahun 1887 Raja Don Lorenzo II. Wakil Bupati Flotim dihadapkan para pihak yang bersengketa menegaskan terkait persoalan tapal batas yang disengketakan saat ini sesungguhnya telah diselesaikan oleh pemerintahan. Ia memberikan dua alternatif sebagai solusi untuk penyelesaian konflik, yaitu melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Larantuka atau melaksanakan sumpah adat. Karena tak ada kesamaan cerita dan masalah ini benar pernah ada. Bukti pernah ada itu adalah pemerintah saat itu pernah menyelesaikan 3 kali dan ada dokumen keputusan yang Belanda nomor waktu jelas hitam dan putih ada. Hanya saja dokumen ini Pak Don tidak tersosialisasi dengan baik ke Kawalelo dan mungkin terima kasih pada hari ini bisa tidak memutuskan tapi membantu dokumen ini untuk Kawalelo itu hati-hati kan. Patman Werang, TVRI NTT. Dalam upaya memperkuat pertahanan wilayah NKRI bagian timur, maka Satuan TNI Angkatan Darat mendirikan 2 batalion sekaligus di Nusa Tenggara Timur. Berdirinya kedua batalion ditandai dengan upacara peresmian oleh Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Upacara peresmian Batalion Arhanud 9 Angkasa Widya Jayanta dan Batalion Armet 20155 GS Badika Yuda, Kodam 9 Udayana berlangsung di lapangan Makoyon Arhanud Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus meresmikan kedua batalion tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Pada kesempatan ini Kasat mengatakan dalam upaya memperkuat pertahanan wilayah NKRI bagian timur, maka Satuan TNI Angkatan Darat mendirikan 2 batalion sekaligus di Nusa Tenggara Timur. Indonesia diharapkan dengan perkembangan adanya lingkungan strategis serta ancaman aktual maupun potensial dan kebutuhan kekuatan pertahanan yang mampu melindungi berbagai daerah, termasuk wilayah timur Indonesia, diperlukan. Kehadiran kedua satuan baru ini merupakan hal yang sangat strategis. Selain sebagai penjaga wilayah perbatasan RI dengan RDTL, tetapi satuan baru ini diharapkan akan ikut membantu akselerasi pembangunan dan perekonomian di wilayah setempat. Saya didampingi oleh Danpusen Arhanud dan Danpusen Armet. Hari ini saya meresmikan Batalion Arhanud 9 Angkasa Widya Jayanta dan Batalion Armet 20155 GS Badika Yuda. Memang batalion ini sudah lama direncanakan
dari tahun 2016 dan sekarang baru kita resmikan. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menambahkan, alutsista dan peralatan tempur pendukung yang dimiliki baru 40%. Ke depan akan ditambahkan untuk memperkuat kedua batalion tersebut. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan Kupang masih menemukan banyak kosmetik tanpa izin edar dan obat keras yang beredar luas di Kabupaten Lembata. Seperti di kabupaten-kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur, hingga saat ini masih banyak kosmetik tanpa izin edar dan obat keras yang masih dijual bebas di Kabupaten Lembata. Hal ini dikatakan Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi BPOM Kupang, Frama Leviana Polo, saat berkunjung ke Lembata beberapa waktu lalu. Frama mengatakan peningkatan pengawasan melalui partisipasi masyarakat menjadi salah satu upaya yang ditempuh untuk mengawasi beredarnya kosmetik tanpa izin edar dan obat keras. Selain sosialisasi dan pelatihan secara intens, BPOM Kupang juga telah menyediakan 2 aplikasi, yakni Cek BPOM dan BPOM Mobile yang dapat membantu masyarakat mengawasi peredaran kosmetik dan obat-obatan, juga makanan dalam kemasan lainnya yang beredar di masyarakat. Mengenai izin edar, menurut Frama merupakan sebuah jaminan dari pabrik dan pemerintah bahwa produk tersebut telah melewati tahapan-tahapan pemeriksaan uji mutu. Masih sering kami dapatkan yang pertama kosmetika tanpa izin edar. Kosmetika tanpa izin edar ini bahaya karena kita tidak bisa pastikan apakah krim yang bilang klaim bikin putih itu ada merkuri, bahan berbahaya atau tidak. Bahan berbahaya merkuri itu bisa bikin kanker, gitu kan. Nah itu masih banyak kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah obat keras. Obat yang harusnya didapatkan dengan resep dokter, tetapi kemudian itu dijual bebas, di kios-kios pun ada. Selain izin edar, masyarakat juga dapat mengecek kemasan label dan masa kadaluarsa saat membeli kosmetik, obat-obatan, dan makanan atau minuman dalam kemasan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali setelah usai jeda berikut. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami. Ternyata enak juga jalan-jalan di pantai begini ya. Ini berbeda jalan-jalan karena lu ajak. Kita jalan baru lihat depan pasir putih, depan air yang jernih. Sama kayak kakak pun TV di rumah. Beta ini sebeli ganti antena juga sama saya depan warna begitu, gambar juga begitu. Tahu kenapa? Tahu kok? Makanya kakak ganti sudah di TV digital. Hah? Caranya? Kakak tinggal beli depan shutter box, terus kakak pasang. Jadi dia punya gambar itu lebih jernih. Nonton Tantan pakai itu su. Aduh, mau beli. Beta uang sonana nah. Serah kakak saya. Wih, sabar. Ada rindu. Mana? Kata askenan. Tuh satu bisa tuh. Awe, kagak. Itu tuh ibaratnya TV digital. Putih, bersih, bening, canggih lah. Nah kalau lihat yang satu dulu lah. Wih. Nah ini nih yang ibarat analog nih, masih penuh dengan pasir. Pasir tak lalu. Barat pasir. Halo Kak, boleh kenalan? Halo, Dikta. Dikta kayak nama kayak digital begitu. Yang sampai Kak di rumah nih pakai TV digital nih. Oh iya, memang beta nih di rumah beta pakai TV digital karena memang dia kualitas bagus. Jernih, bersih, canggih, begitu Kak. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Bersih, jernih,
canggih. Ya, Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Pasar yang merupakan tempat transaksi antara masyarakat sangat dibutuhkan. Kini pemerintah Desa Nailang telah memiliki pasar perdana yang terletak di Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor. Sebagai upaya peningkatan program pemerintah Kabupaten Alor yaitu Alor Kenyang, Alor Pintar, Alor Sehat, dan partisipasi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Rabu lalu pemerintah Desa Nailang membuka akses ekonomi bagi masyarakat dengan membangun dan membuka pasar desa di Yahtang bagi masyarakat 4 desa, yakni di 2 desa dari Kecamatan Alor Timur Laut dan 2 desa dari Kecamatan Alor Selatan. Upaya pemerintah Desa Nailang ini bertujuan untuk tidak hanya membuka akses ekonomi bagi masyarakat, tetapi membangun kesatuan hubungan kerjasama antar pemerintah setempat. Dalam arahannya, Camat Alor Timur Laut menegaskan dibukanya pasar desa ini harus digunakan sesuai peruntukannya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak boleh terjadi, sehingga pemerintah desa harus secepatnya membuat dan mengeluarkan peraturan desa, menata dan mengelola sarana ekonomi agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Pertimbangan buka pasar di sini karena ada 2 RW, yaitu RW 1 Kumota dengan RW 6 Bendata. Sementara pertimbangan kedua adalah karena berapa desa pantai tidak ada pasar desa di gunung. Yang notabene warga masyarakat Desa Nailang 80% berhenti di gunung, sehingga pasar ini tidak buka di sini. Jadi tujuan yang paling penting ialah mendekatkan pelayanan dan juga lewat pasar ini ada kebersamaan yang dibangun, sehingga dalam pelaksanaan di pasar masyarakat merasa puas dan memberikan pelayanan baik itu komoditi maupun hasil-hasil yang baik. Pemerintah kecamatan yakin percaya bahwa dengan hadirnya pasar ini prospek kehidupan ekonomi masyarakat di desa ini dia akan lebih meningkat. Ini sedikit komentar kami soal sarana prasarana pasar yang hari ini telah diresmikan, sekaligus juga telah dilakukan pasar perdana. Dari Kabupaten Alor, Paul Asamai, TVRI NTT. Saudara, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBK SDA Nusa Tenggara Timur menghimbau masyarakat Kota Kupang untuk lebih berhati-hati ketika beraktivitas di sekitar wilayah pesisir pantai Teluk Kupang. Himbauan ini menindaklanjuti kemunculan buaya muara beberapa waktu lalu dan belum berhasil ditangkap. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bagian Tata Usaha Mulyo Hutomo mengimbau masyarakat Kota Kupang untuk lebih berhati-hati ketika melakukan aktivitas di pesisir pantai Teluk Kupang karena wilayah pantai Teluk Kupang tidak terlalu jauh dari lokasi habitat asli buaya muara, sehingga tidak menutup kemungkinan munculnya buaya di sekitar pantai Teluk Kupang seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di sekitar pantai Katapang 1, pantai Oba, dan pantai Tedis. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak Balai Konservasi Alam NTT telah memasang pelang-pelang himbauan di pesisir pantai di Kota Kupang yang pernah ditemukan kemunculan buaya muara. Selain itu, sejak terjadi kemunculan buaya, pihak BBK SDA terus melakukan pemantauan di sepanjang pantai Teluk Kupang dan menghimbau masyarakat jika melihat kemunculan buaya, segera laporkan ke pihak BBK SDA untuk dilakukan penanganan. Kita juga memberikan informasi bahwa beraktivitas di pantai TBAL Teluk Kupang dimanapun itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu sedapat mungkin dilakukan tidak sendiri, ya, tidak sendiri, jangan malam hari dan selalu saling menjaga. Nah, dan itu dilakukan oleh masyarakat sejauh ini sehingga insiden kecelakaan konflik satwa manusia dengan buaya di kawasan Teluk Kupang relatif dapat kita cegah sebelum terjadi. Mulyo Hutomo menambahkan, buaya muara memiliki habitat asli di air payau,
dan memiliki kelebihan hidup di air asin. Untuk itu, tidak heran jika ditemukan kemunculan buaya di laut. Namun jika masyarakat melihat kemunculan buaya, dihimbau untuk segera melapor ke BBKSDA dan jangan melakukan upaya penangkapan sendiri karena sangat berbahaya bagi keselamatan. Tim Liputan TVRI NTT. Bisa kita beralih ke Kabupaten Ngada. Pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2022-2023 bagi siswa kelas 6 SD yang akan melanjutkan ke sekolah menengah pertama mulai diramaikan oleh para orang tua atau siswa yang berburu sekolah favorit. Bukan pendaftaran bagi calon siswa sekolah menengah pertama di Kota Bajawa terlihat ramai dengan kehadiran calon siswa bersama orang tua masing-masing. Seperti pantauan TVRI di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bajawa, antrian calon siswa dan orang tua terlihat menanti dengan sabar agar dapat dilayani oleh panitia penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Dan berbekal persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah dan tetap mengisi formulir yang telah disiapkan, calon siswa dan para orang tua mendatangi panitia penerimaan siswa baru untuk mendaftar diri sebagai calon siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bajawa. Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bajawa, Tobias Kila, menjelaskan tahun ajaran baru kali ini pihak sekolah telah menyediakan 8 kelas bagi siswa baru untuk 256 siswa. Ia memastikan setiap siswa yang diterima menjadi peserta didik sudah menjalani vaksinasi secara lengkap guna memutus penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Untuk SMP Negeri 1 Bajawa, dalam tahun pelajaran 2022-2023, kita menerima siswa sesuai dengan daya tampung. Daya tampung di ruang kelas yang tersedia. Kita menerima 8 kelas. Jadi kurang lebih 256. Ya, siswa ini kuotanya 256. Itu untuk menerima siswa baru tahun pelajaran 2022-2023. Tobias Kila sangat berharap di tahun ajaran baru kali ini kehidupan dunia pendidikan di Indonesia sudah kembali normal sehingga proses pembelajaran tetap dilakukan tatap muka secara penuh, serta aktivitas siswa dapat berjalan normal seperti masa sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, Sinode Biasa ke-16 para uskup sedunia tingkat keuskupan Larantuka dilaksanakan di Dekenat Lembata, tepatnya di kota Lewoleba. Sinode yang melibatkan para imam keuskupan Larantuka dan utusan umat ini memunculkan isu difabel, orang dengan HIV/AIDS dan orang dengan gangguan jiwa harus jadi perhatian dan konsentrasi dalam misi sosial gereja. Isu difabel, orang dengan HIV/AIDS dan orang dengan gangguan jiwa merupakan 3 topik menarik dalam Sinode Biasa ke-16 para uskup sedunia tingkat keuskupan Larantuka yang digelar di Dekenat Lembata, tepatnya di kota Lewoleba pada Rabu 18 Mei 2022. Berlangsung di SMA Frateran Don Bosco Lewoleba, beberapa imam pada kesempatan ini mengangkat isu difabel, ODA dan ODGJ. Romo Nuswelan, salah satu peserta sinode, mengatakan 3 kelompok masyarakat ini sering dilupakan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Ia berharap gereja Katolik yang universal mampu memberikan perhatian bagi 3 kelompok masyarakat ini demi mewujudkan dunia yang inklusif. Di awal kita sudah menggunakan kata difabel, kalau kemudian ke-8 itu muncul disabilitas lagi. Kemudian muncul difabel lagi. Ini istilah yang lebih ramah untuk orang difabel adalah untuk mereka itu difabel bukan disabilitas. Karena dengan difabel mereka merasa disapa dan mereka juga merasa adalah mereka juga berfokus sebagai manusia karena tidak disebut disabilitas tapi difabel. Sementara itu, Uskup Larantuka Frans Kopongkung mengatakan semua hal yang dihasilkan dalam sinode ini termaksud isu difabel, ODGJ dan ODA merupakan bentuk partisipasi semua peserta sinode. Oleh karena itu, ia berharap spirit sinode para uskup sedunia, yakni persekutuan, partisipasi dan misi, semakin memperkuat gereja lokal dalam misi perutusan di tengah dunia. Harapan kita bersama
upaya kita bersama untuk membangun keuskupan kita menjadi lebih hidup dengan lokus dan fokus pada KBG dan perhatian-perhatian yang khusus kepada keluarga, orang muda Katolik, dan juga kepada kelompok-kelompok yang tadi kita bicarakan bersama yang selama ini kurang kita dengarkan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya pemirsa, jumlah kunjungan pembaca di perpustakaan daerah Kabupaten ND meningkat drastis setelah COVID-19 merendah. Setelah hampir kurang lebih 1 tahun sepi pengunjung, kini pengunjung perpustakaan daerah meningkat drastis. Hal ini dampak dari Kabupaten ND telah dinyatakan zona hijau dari COVID-19. Kepala Dinas Perpustakaan Muhammad Sahab kepada media menyampaikan, jumlah kunjungan pemustaka meningkat drastis. Per hari bisa mencapai 40-an pemustaka dari seluruh kalangan, baik masyarakat, mahasiswa, dan pelajar. Ia juga menyampaikan saat ini perpustakaan daerah sudah menyiapkan ruangan yang aman dan nyaman bagi pengunjung. Selain itu, perpustakaan daerah juga menyiapkan ruang ramah anak untuk anak SD maupun PAUD dan juga wifi gratis untuk pemustaka. Saat ini perpustakaan daerah juga ada program kunjungan ke desa setiap bulan 2 kali. Jadi ia berharap ada proaktif kepala desa serta aparat desa untuk menyiapkan perpustakaan desa. Saat ini jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan daerah sebanyak 23.000 judul. Perpusda juga lagi berusaha untuk terus menambah koleksi buku baik melalui pengadaan maupun bantuan dari pemerhati buku. Baik, terjadi peningkatan setelah pandemi COVID mulai mereda, tingkat kunjungan pemustaka ke perpustakaan daerah oleh Pemda, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND, setiap harinya terjadi peningkatan. Ya, kurang lebih setiap hari itu mendekati 40 orang pemustaka dari berbagai kalangan. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, hanya di Nusa Tenggara Timur hari ini. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Ternyata enak juga jalan-jalan di pantai begini ya. Ini berbeda jalan-jalan karena lu ajak. Kita jalan baru lihat depan pasir putih, depan air yang jernih. Sama kayak kakak pun TV di rumah. Beta ini sebeli ganti antena juga sama saja warna begitu, gambar juga begitu. Tahu kenapa? Tahu kok? Makanya kakak ganti sudah di TV digital. Hah? Caranya? Kakak tinggal beli dia punya set-top box, terus kakak pasang. Jadi dia punya gambar itu lebih jernih. Nonton Tantan pakai itu su. Ada uang baru beli. Beta uang sonada nah. Sudah kakak saya. Wih, siapa? Ada itu. Mana?
Ayo, kita kasih kenal. Satu. Awe, kagak. Itu tuh ibaratnya TV digital. Putih, bersih, bening, canggih lah. Nah kalau lihat yang satu dulu lah. Wih, nah ini nih yang ibarat analog nih. Masih penuh dengan pasir. Pasir tak lalu. Pasir. Halo Kak, boleh kenalan? Halo, Dikta. Dikta, kayak nama kayak digital begitu. Yang sampai Kak di rumah nih pakai TV digital nih. Oh iya, memang beta nih di rumah beta pakai TV digital karena memang dia kualitas bagus, jernih, bersih, canggih, begitu Kak. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik, bersih, jernih, canggih. 'Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya. Pemirsa, barang bekas biasanya hanya dibuang karena dianggap tidak bermanfaat. Akan tetapi Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI dapat menyulap barang bekas menjadi alat permainan edukatif dalam kegiatan lomba yang digelar untuk memperingati Hari Jadi IGTKI. 27 guru dari 28 sekolah TK dan PAUD se-Kabupaten Manggarai mengikuti lomba daur ulang barang bekas menjadi alat permainan edukatif di Gedung Susteran Santa Elizabeth. Menariknya, lomba yang digiatkan oleh Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak atau IGTKI tingkat Kabupaten Manggarai berasal dari barang bekas. Setiap guru membawa barang bekas masing-masing seperti botol plastik, karton, sedotan, dan plastik bungkus permen. Hasil daur ulang barang bekas tersebut dinilai oleh tim yang independen. Ketua IGTKI Kabupaten Manggarai, Regina Jimun, mengatakan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kreativitas para guru dengan memanfaatkan barang bekas menjadi alat permainan edukatif. Selain itu, pemanfaatan barang bekas bisa mengurangi sampah plastik dan melatih guru serta anak didik agar tetap menjaga lingkungan dari sampah. Tujuan yang pertama untuk mendidik dan melatih anak-anak agar mengolah sampah menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik. Yang kedua, untuk mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan, khususnya sampah plastik yang tidak terurai. Terus yang ketiga, untuk mengajarkan kepada anak-anak supaya jangan membuang sampah sembarangan agar lingkungan terlihat bersih. Peran guru Taman Kanak-Kanak dan PAUD di Manggarai sudah memberikan dan membangun generasi emas Indonesia tingkat Kabupaten Manggarai, sehingga para guru tetap semangat dalam mengabdikan diri mendidik anak PAUD dan TK. Perlombaan ini sebagai ajang tukar pikiran dan saling belajar sehingga bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Kegiatan lomba dalam rangka memperingati HUT IGTKI Nasional yang ke-72 dan ke-16 tingkat Kabupaten Manggarai. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus TVRI NTT melaporkan. Beralih ke Kabupaten Flores Timur, Saudara. Bagi masyarakat adat Lama Holot, khususnya orang dewasa, untuk tarian Sole Oga Liang Nama sebagai suguhan tarian massal dengan lapisan penari dalam lingkaran. Namun kali ini, tarian Sole Oga Liang Nama yang dimainkan oleh anak-anak SD dari Sanggar Lama Helan, Desa Helan Langowuyo mampu memukau penonton dalam ajang festival Balenagi. Tak dibayangkan oleh siapapun ketika tarian Sole Oga Liang Nama yang dibawakan anak-anak usia sekolah dasar dengan begitu indahnya. Gerak kaki dan alunan syair membahana di panggung festival Balenagi yang digelar di pelataran Taman Kota Felix Fernandez Larantuka. Lantunan syair dalam lingkaran Sole Oga Liang Nama ini terlantungkan oleh orang-orang khusus yang punya kemampuan penuturan dalam tuturan Lama Holot. Namun anak-anak Lama Helan begitu fasih dalam gerak tari
dan alunan suara sehingga memukau warga Kota Larantuka yang menyaksikannya. Menurut Kepala Desa Helan Langowuyo, Dominikus Daton Doni, niat anak-anak di Desa Helan Langowuyo termotivasi untuk memainkan tarian Sole Oa Liang Nama ini berawal dari peristiwa banjir bandang dan tanah longsor menimpa Pulau Adonara pada April 2021 silam. Dan kegiatan menari Sole Oa hampir setiap hari dimainkan di desa ini. Karena peristiwa bencana alam tersebut menghadirkan sekurang 50-an desa di Pulau Adonara untuk melaksanakan ritual adat atas kesalahan yang dilakukan di puncak Gunung Ileboleng oleh sejumlah warga yang melakukan pendakian di gunung tersebut. Dengan tarian ini akhirnya membangkitkan semangat anak-anak SD di Desa Helan Langowuyo untuk belajar di luar lingkungan sekolah dan dibiayai melalui dana desa. Desa Helan Langowuyo juga ditetapkan sebagai salah satu desa wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur atas kepercayaan dan niat serta keinginan yang tinggi dari anak-anak di desa. Suguhan tarian Sole Oa Liang Nama pun dapat dimainkan secara baik. Dari desa-desa melakukan penyelesaian pelanggaran itu dengan tarian adat Sole Oha dan Liang Namang, sehingga anak-anak itu dengan sendirinya termotivasi dari sana. Puji Tuhan, anak-anak ini boleh memiliki bakat seperti ini, dan hari ini kita coba tampilkan di sini. Diharapkan kegiatan ini dapat sebagai ajang promosi dan ditingkatkan untuk dapat memberikan kesempatan anak-anak agar dapat mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Tidak lupa kami mengajak Anda untuk terus mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya, dan mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik, bersih, jernih, dan canggih. Pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Fethi Nidbani. Dan saya Dina Rahman pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.